Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan mulai belajar. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Marilah kita baca bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu materi kita berkenaan dengan Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita yaitu Asmaul Husna, Ibu ingin bertanya kepada kalian, di antara kalian siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna? Kemudian menjelaskan 10 dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan yang ada di sebelah ibu ini. Kalian lihat di situ tertera atau ada rukun iman. Kenapa ibu memberikan pelajaran rukun iman? Karena sebelum kita mengenal Asmaul Husna, kita terlebih dahulu mengenal apa itu rukun iman. Rukun iman itu sendiri ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir. Baiklah, dari rukun iman tadi, Ibu akan menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya Allah itu ada. Keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan keberadaan alam semesta. Dengan adanya kita mempelajari rukun iman, tentu kita harus tahu anak-anakku sekalian, iman itu apa sih? Jadi iman itu artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kemudian setelah kita paham apa itu iman, ternyata anak-anak, iman seseorang itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis. Kemudian kadang-kadang keimanan orang itu bisa bertambah atau berkurang. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik-baik dan indah. Sering kan kita dengar bahwa nama-nama indah itu disebut dengan Asmaul Husna yang kita pelajari berikut ini. Tadi sebelum kita mulai belajar, Ibu sudah tanyakan siapa yang tahu dengan Asmaul Husna? Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan jelaskan dulu apa sih Asmaul Husna itu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi anak-anak, untuk mempelajari Asmaul Husna ini bukannya kita sembarangan atau asal-asalan, karena untuk mengenal Asmaul Husna itu sudah ada dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, nanti di sini Ibu akan tunjuk kalian untuk membaca Quran surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, ternyata Asmaul Husna itu selain terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 tadi, ternyata ada juga yaitu sabda Rasulullah SAW
yang menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki dari Asmaul Husna itu sendiri. Tadi kita sudah tahu bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun di sini Ibu batasi dulu sampai dari 99 itu sampai 10 saja. Yang lainnya boleh kalian hafalkan sendiri nanti di rumah. Di mana Asmaul Husna yang pertama itu yaitu Al-Aziz, yang artinya yang maha perkasa. Al-Basir, yang maha melapangkan. Al-Ghani, yang maha kaya. Kemudian Ar-Rauf, yang maha pengasih. Al-Basr atau Al-Bar, yang maha berdharma. Dan kemudian Al-Fatah, maha pembuka rahmat. Al-Adl, yaitu yang maha adil. Dan kemudian Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyu, yang maha apa anak-anak? Nanti kalian pelajari sendiri ya. Dan Al-Latif, yaitu yang maha lembut. Jadi anak-anak, Asmaul Husna yang pertama itu yaitu Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Tidak kalah oleh siapapun. Allah itu tidak kalah oleh siapapun atau oleh apapun dan maha kuat. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang mampu menandingi kekuasaannya, karena Allah mampu menundukkan dan mengalahkan segala yang ada di alam semesta dengan kebesarannya. Anak-anak, Al-Aziz yang artinya maha perkasa itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 27, yang artinya dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya atau menghidupkannya lagi setelah menghancurkannya. Hal itu lebih mudah baginya. Milikilah sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Basit, yang artinya Allah maha melapangkan. Maksudnya apa? Allah itu biasanya hanya dikaitkan atau mengenai melapangkan ini dikaitkan dengan urusan rezeki dari para umatnya yang ada di muka bumi ini. Asmaul Husna Al-Basit terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 30 yang berbunyi Inna Rabbaka yabsutur razqa liman yasha'u wa yaqdir, yang artinya sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Baiklah anak-anak, yang ketiga dari Asmaul Husna itu adalah Al-Ghani, yang artinya Allah Maha Kaya. Apa arti Allah Maha Kaya? Allah memang Maha Kaya karena semua yang ada di langit dan di bumi ini miliknya, bukan milik makhluknya. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi ibu di sini hanya menyebutkan nama surat dari Asmaul Husna itu dan ayatnya. Nanti mengenai bacaan suratnya, mengenai artinya, kalian bisa baca bersama-sama. Jadi yang ketiga itu terdapat dalam surat Muhammad ayat 38. Yang keempat yaitu Al-Ra'uf, yang artinya Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana? Allah itu bersikap baik hati, kemudian sabar, berbelas kasih, lembut, dan berbelas kasih untuk menunjukkan kelembutannya. Secara sederhana,
Ar-Rauf artinya memiliki makna bahwa Allah sangat berbelas kasih kepada seluruh hambanya. Kemudian yang Ar-Rauf itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 170. Yang kelima yaitu Al-Bar, yang artinya yang maha berderma. Allah selalu sayang dan melimpahkan kebaikan kepada hambanya. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari kebaikan Allah. Sedangkan Al-Bar terdapat pada Al-Quran surat At-Tur ayat 28. Kemudian yang keenam yaitu Al-Fatah, yang artinya Allah Maha Pembuka Rahmat. Al-Fatah memiliki makna Allah Maha Pembuka segala rahmat untuk manusia. Rahmat bisa berupa kebaikan, berkah, dan rezeki yang berlimpah untuk hamba-hambanya. Al-Fatah terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 2. Selanjutnya yaitu Al-Adil atau adil, artinya Allah maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah itu sendiri juga didasari oleh ilmu Allah yang maha luas. Sedangkan Al-Adil itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang kedelapan yaitu Al-Hayyu, yang artinya Allah yang maha hidup. Di mana Al-Hayyu ini bukan hanya sebatas Allah maha hidup, melainkan juga mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mati untuk selamanya. Hal ini menegaskan bahwa Allah kekal abadi dari apapun di alam semesta ini. Al-Hayyu yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 2. Untuk yang kesembilan anak-anak yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Mandiri. Kenapa? Allah mampu menciptakan semua apa yang ada di bumi dan di langit secara mandiri. Allah Maha mengurus dan menjaga semua makhluknya. Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Kemudian yang terakhir atau materi yang terakhir nomor 10 yaitu Al-Latif, yang artinya Allah yang maha lembut. Di mana Allah itu merupakan zat maha lembut dalam kehidupan sehari-hari pun dapat diteladani lewat akhlak Rasulullah SAW. Al-Latif itu sendiri anak-anak terdapat pada surat Al-Hajj ayat 63. Jadi anak-anak, dari 10 Asmaul Husna itu kita sudah menambah iman kita. Karena kita beriman kepada Allah, maka iman kita itu akan lebih dalam lagi meyakini adanya Allah. Jadi adanya hikmah kita beriman kepada Allah, yaitu yang pertama selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kemudian sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini, yaitu Asmaul Husna. Namun kita baru masih belajar 10 dari Asmaul Husna itu sendiri. Pesan ibu, kalian semuanya dihafalin, karena Allah sudah menjanjikan kalau hafal atau menghafal dari 99 Asmaul Husna itu akan mendapat balasan di dalam surga. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini akan menjadi berkah untuk kita semua, amin. Kemudian ibu tutup dengan jazakallah khairun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.